Makanya kesimpulan saya, kalau Prabowo Gibran maju sebagai capres-cawapres, itu kesimpulannya sederhana. Nah, pertanyaannya, apakah kesepakatan elit ini itu lancar atau tidak untuk mengantarkan Mas Ganjar, Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo? Saya sendiri sudah lewat rasa marah dan kecewanya. Saya hanya tidak suka kalau konstitusi kita dimainkan hanya untuk memenangkan anak seseorang. Itu aja, rusak demokrasi kita. Masalah kalah atau menang di dalam pilpres itu adalah hal biasa. Tapi setidaknya jujurlah dalam hati dan jangan membenarkan apapun yang salah hanya demi jabatan. Jadi Gibran ini seperti pisau bermata dua. Satu sisi Gibran bisa menjadi aset elektoral untuk menggerogoti basis Mas Ganjar sehingga memilih Pak Prabowo karena figur Pak Jokowi di belakang Gibran dan Pak Prabowo. Tetapi saat yang sama juga ada dampak negatif yang harus diantisipasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Gibran tengah menjadi magnet utama di jagat perpolitikan menuju Pilpres 2024. Ya, manuver putra sulung presiden dari dulu memang sulit ditebak seperti bapaknya. Kemarin, baru membuat video untuk mengajak masyarakat mendukung pencalonan Ganjar dan bersedia tegak lurus ke partai yang telah membesarkannya. Justru Gibran malah terkesan belok kanan dan menerima pinangan Prabowo Subianto, calon presiden dan koalisi Indonesia Maju. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini bisa menggerus suara Ganjar Pranowo di Jawa Tengah? Ya, Jawa Tengah segera menjadi battleground, menjadi wilayah panas penentu kemenangan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Jawa Tengah akan diperebutkan secara ketat sekali antara Ganjar Pranowo dan Gibran Raka Buming Raka. Tapi Jawa Tengah itu basis PDIP, juga basis Ganjar. Bagaimana cara agar Gibran bisa mengambil secara signifikan pemilih di Jawa Tengah? Itulah respon strategis ketika kita membaca berita. Headline news hari ini, resmi sudah Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju mengambil Gibran sebagai calon wakil presiden. Mengapa Jawa Tengah begitu penting? Itu karena populasi di Jawa Tengah besar sekali. Persentase pemilih di sana 13,4% dari seluruh populasi di Indonesia. Jika capres atau cawapres bisa mendapatkan dukungan di Jawa Tengah hingga 40% sampai 50%, ia sudah menyumbangkan suara secara nasional. Dengan persentase tambahan suara sebesar 4-6%, Jawa Tengah juga penting karena itulah basis kekuatan Ganjar. Disitulah lumbung pada Ganjar. Cara mengalahkan Ganjar paling mudah adalah mengalahkannya atau mengimbangi di lumbung padinya. Menurut pegiat media sosial Denny Siregar, peristiwa perkawinan politik antara putra Jokowi, Gibran dengan capres Prabowo Subianto bisa membahayakan. Karena Gibran masih 2 tahun menjabat wali kota Solo. Masuk akal juga apa yang dikatakan Denny Siregar, Gibran masih syarat pengalaman dibandingkan Ganjar Pranowo yang sudah menjadi gubernur Jawa Tengah 2 periode. Sementara menurut survei LSI, Denny JA, sejak bulan Mei sampai bulan September 2023, Ganjar selalu unggul melawan Prabowo, apalagi Anies di atas 30% di Jawa Tengah. Ini keunggulan yang telak di sebuah provinsi besar. Jika saja Ganjar bisa mengurangi keunggulan ini, bahkan katakanlah sejajar posisinya dengan Ganjar, maka Gibran sudah mengempiskan suara Ganjar. Itu sekaligus juga mengembungkan suara Prabowo dan menggemboskan dukungan Ganjar secara nasional. Cukup dikerjakan dengan cara fokus di satu kantong suara provinsi saja, Jawa Tengah. Tapi bagaimana caranya? Hadir 2 pintu masuk. Pertama, isu kemiskinan. Gibran dapat menjadikan pengentasan kemiskinan menjadi program utamanya. Itu juga agar isu kemiskinan di Jawa Tengah menjadi perhatian nasional. Bahkan Jokowi ketika ia bertarung sebagai presiden di tahun 2019, kemenangannya di Jawa Tengah sebanyak
77,29%. Jokowi menang di sana di atas 70%. Tapi tunggu dulu, di Jawa Tengah juga ada basis Mahfud MD dan Caimin yang lumayan kuat. Muhaimin juga bisa mengeksplorasi pemilih PKB di mana Muhaimin sebagai ketumnya itu. Total populasi pemilih di PKB di bawah 10% dari total pemilih Indonesia. Gibran tengah menjadi magnet utama di jagat perpolitikan menuju Pilpres 2024. Ya, manuver putra sulung presiden dari dulu memang sulit ditebak seperti bapaknya. Kemarin, baru membuat video untuk mengajak masyarakat mendukung pencalonan Ganjar dan bersedia tegak lurus ke partai yang telah membesarkannya. Justru Gibran malah terkesan belok kanan dan menerima pinangan Prabowo Subianto, calon presiden dan koalisi Indonesia Maju. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini bisa menggerus suara Ganjar Pranowo di Jawa Tengah? Ya, Jawa Tengah segera menjadi battleground, menjadi wilayah panas penentu kemenangan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Jawa Tengah akan diperebutkan secara ketat sekali antara Ganjar Pranowo dan Gibran Rakabuming Raka. Tapi Jawa Tengah itu basis PDIP, juga basis Ganjar. Bagaimana cara agar Gibran bisa mengambil secara signifikan pemilih di Jawa Tengah? Itulah respon strategis ketika kita membaca berita. Headline news hari ini, resmi sudah Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju mengambil Gibran sebagai calon wakil presiden. Mengapa Jawa Tengah begitu penting? Itu karena populasi di Jawa Tengah besar sekali. Persentase pemilih di sana 13,4% dari seluruh populasi di Indonesia. Jika capres atau cawapres bisa mendapatkan dukungan di Jawa Tengah hingga 40% sampai 50%, ia sudah menyumbangkan suara secara nasional. Dengan persentase tambahan suara sebesar 4-6%, Jawa Tengah juga penting karena itulah basis kekuatan Ganjar. Disitulah lumbung pada Ganjar. Cara mengalahkan Ganjar paling mudah adalah mengalahkannya atau mengimbangi di lumbung padinya. Menurut pegiat media sosial Denny Siregar, peristiwa perkawinan politik antara putra Jokowi, Gibran dengan capres Prabowo Subianto bisa membahayakan karena Gibran masih 2 tahun menjabat wali kota Solo. Masuk akal juga apa yang dikatakan Denny Siregar, Gibran masih syarat pengalaman dibandingkan Ganjar Pranowo yang sudah menjadi gubernur Jawa Tengah 2 periode. Sementara menurut survei LSI, Denny JA, sejak bulan Mei sampai bulan September 2023, Ganjar selalu unggul melawan Prabowo, apalagi Anies di atas 30% di Jawa Tengah. Ini keunggulan yang telak di sebuah provinsi besar. Jika saja Ganjar bisa mengurangi keunggulan ini, bahkan katakanlah sejajar posisinya dengan Ganjar, maka Gibran sudah mengempiskan suara Ganjar. Itu sekaligus juga mengembungkan suara Prabowo dan menggemboskan dukungan Ganjar secara nasional. Cukup dikerjakan dengan cara fokus di satu kantong suara provinsi saja, Jawa Tengah. Tapi bagaimana? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.